Kemudian, apakah benar tuduhan-tuduhan beberapa oknum Ba'alwi ini yang mengatakan kalau tidak ada Habib-Habib dari Yaman ini, mungkin nenek moyang kalian masih menyembah batu, menyembah pohon, beragama animisme, dinamisme. Dan itu dibantah oleh Kiai Haji Agus Sunyoto berdasarkan penelitiannya, bahwasanya orang Indonesia ini agama aslinya adalah kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku dimanapun kalian berada, para netizen, para subscriber yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah, senantiasa dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, diberkahi rizkinya. Amin, Allahumma amin. Selamat datang kembali di channel Gus Hasan Syarif Official. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logika, ya. Kalau memang para alim ulama dari kalangan struktural PBNU masih bersikeras untuk meyakini bahwasanya Wali Songo itu berasal dari Yaman, maka satu-satunya bukti sejarah atau referensi yang dipakai adalah kitab Syamsul Dhahirah, di mana dengan jujur, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur, penulis kitab Syamsul Dhahirah yang kemudian ditahqiq oleh Habib Muhammad Dia Sahab, beliau menyatakan, waqala al-mustasyriku Holanda, telah berkata orientalis Belanda di dalam kitabnya. Artinya, yang menjelaskan tentang silsilahnya Wali Songo itu bersambung kepada Abdul Malik, ini adalah para sejarawan dari kalangan orientalis Belanda. Di antaranya, yang disebut dalam kitab itu adalah LWC van den Busch. Kemudian, ini juga dibantah oleh Robitoh Alawiyin. Ya, ada videonya yang pada video YouTube saya yang beberapa bulan yang lalu sudah saya tampilkan tentang hujjah batalnya teori penisbatan silsilah nasab Wali Songo itu kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih dari Yaman, Ba'alwi. Di mana Habib Ali Din Segaf, ketika beliau itu didatangi oleh orang-orang dari entah itu Korea atau Jepang gitu ya, yang jelas sebangsa dengan mereka dari postur dan vis wajahnya, itu menyatakan dengan tegas bahwasanya yang menyambungkan silsilah nasab Wali Songo ini kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih itu adalah para sejarawan, di mana mereka mengatakan kemungkinan nasabnya Wali Songo ini silsilahnya bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Nah, sementara di dalam catatan Robitoh Alawiyah ataupun yang ada di Yaman, Abdul Malik ini dinyatakan tidak punya keturunan atau inqarab. Itu bahasanya menurut Habib Ali Din Segaf, ya. Nah, silakan dicari videonya itu. Banyak bertebaran. Bahkan saya juga pernah mengunggah video itu, gitu loh. Nah, kemudian beberapa video yang banyak tersebar di YouTube tentang penjelasan daripada Ki Haji Agus Sunyoto almarhum, di mana ketika itu beliau menjabat sebagai Ketua Les Bumi NU. Beliau menjelaskan dari mana asal-usul Wali Songo ini. Kemudian, apakah benar tuduhan-tuduhan beberapa oknum Ba'alwi ini yang mengatakan kalau tidak ada Habib-Habib dari Yaman ini,
mungkin nenek moyang kalian masih menyembah batu, menyembah pohon, beragama animisme, dinamisme. Dan itu dibantah oleh Kiai Haji Agus Sunyoto berdasarkan penelitiannya, bahwasanya orang Indonesia ini agama aslinya adalah Kapitayan. Adapun Islam, Hindu, Buddha, ataupun Kristen, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya itu adalah agama impor, agama pendatang. Agama asli pribumi Indonesia itu adalah Kapitayan. Di mana Kapitayan ini, kalau dia mau mengerjakan ibadah, itu disebutnya sembahyang. Gitu loh. Nah, maka umat Islam di Indonesia ini lebih akrab dengan kalimat sembahyang daripada sholat. Gitu. Nah, cuman baru-baru ini, setelah banyaknya para santri, kemudian informasi dan pengetahuan semakin meluas, masuk ke pedesa-pedesaan, akhirnya banyak orang mengatakan sholat, sembahyang agak tersingkirkan sekarang. Nah, itu jelas dijelaskan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto, di mana beliau adalah tokoh sejarawan yang terkemuka di Indonesia. Nah, apakah Kiai Haji Agus Sunyoto dan kawan-kawan seperti Kiai Rahmat, seperti Kak Muhammad yang punya channel Arah 9, kemudian yang baru-baru ini seperti Kiai Zabidi, seperti Kiai Ilzamuddin dan Kiai Hanan yang melakukan observasi makam-makam berdasarkan petunjuk dari manuskrip-manuskrip yang beliau pelajari. Begitu juga dengan Kiai Abdullah Khair Paserian, di mana beliau ini yang sangat aktif untuk menghidupkan kembali, untuk memugar makam-makam keluarga Wali Songo yang sudah banyak tidak terawat, gitu loh. Nah, apakah mereka-mereka ini mau dikesampingkan, mau disepelekan, tidak dianggap perjuangan mereka? Padahal tegak berdirinya satu bangsa itu adalah di mana sejarah dan artefak juga peninggalan para leluhurnya itu dijaga, dirawat. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para beliau-beliau ini. Di mana penghormatan dan menghargai jasa-jasa para leluhur ini termasuk syarat daripada diterimanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi yang masyhur sekali, lam yashkurullah man lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak menghargai jasa orang lain. Atau dalam satu riwayat, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri jasa orang lain. Nah, kami orang-orang yang maju ke depan untuk merapikan sejarah, untuk meluruskan pembelokan-pembelokan sejarah yang akhir-akhir ini sangat terstruktur, masif, menyeluruh. Dan ini tidak perlu saya sampaikan panjang lebar, silahkan cari sendiri. Gitu. Jadi kalau kita mau berpikir, merenung sejenak, gitu kan, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di mana sampai detik ini tidak pernah kita itu mendengar ada haul Sunan Giri yang mengatakan bahwasanya ini haul Gresik. Tidak. Ketika ada haul Sunan Ampel, kita mengatakan ini haul Surabaya. Tidak. Tapi mereka berani menyatakan haul Gresik hanya karena ada dari ulama mereka yang tinggal di Gresik yang sedang dihauli. Tiba-tiba mengatakan ini Sohibul Gresik. Gitu loh. Nah, kalau orang awam tidak paham arah tujuannya kemana, tapi coba renungkan dengan baik.
Ini adalah misi politik kekuasaan terselubung untuk menguasai satu wilayah, yang akhirnya nanti akan mengaburkan sejarah yang ada di kota tersebut. Misalkan sebut saja Haul Gresik, Haul Malang, Haul Solo. Nah, panjenengan tahu tidak siapa yang membabat alas Malang itu? Kan Ki Ageng Gribik, murid daripada Sunan Kalijogo. Dan itu orang tidak banyak tahu. Tapi ketika disebutkan ada Haul Malang, yang dikenal siapa? Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ki Ageng Gribik hilang. Ketika orang mengatakan, ayo kita ke Haul Gresik, yang terekam dalam mindset otak kita siapa? Habib Abu Bakar Segaf. Bukan Sunan Giri, bukan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini hati-hati. Mengkaburkan sejarah bangsa berarti akan melemahkan jiwa nasionalis dari putra-putra bangsa yang akan menjadi generasi penerus. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa menyampaikan ini kepada generasi muda kita, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya sampai hari kiamat tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.